Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 semester 1 bersama saya Dwi Agustin Ningtyah. Hari ini kita masih ada dalam materi persamaan trigonometri. Nah, kali ini kita mau membahas tentang contoh-contoh pembuktian identitas trigonometri. Penasaran? Yuk kita simak pembahasan nomor 1. Kita diminta untuk membuktikan apakah nilai dari sin x cos x dibagi kotangan x sama dengan sin kuadrat x. Sama atau tidak ya? Ingat, pembuktian tidak selamanya sama. Bisa jadi dia terbukti, bisa jadi dia juga tidak terbukti. Mari kita lihat pembahasan berikut. Dalam membuktikan, kita bebas apakah kita ingin membuktikan yang ruas kiri atau kita mau membuktikan yang ruas kanan terlebih dahulu. Kali ini saya ingin mencoba membuktikan dari ruas kiri apakah sama dengan yang ruas kanan. Baiklah, kita buktikan sin x kali cos x ini sudah tidak bisa diubah-ubah lagi ya, karena sin x dan cos x adalah bentuk dasar dari trigonometri, sehingga kita hanya menuliskannya saja. Kemudian kotangan x. Nah, kotangan x ini bisa kita ubah menjadi cos x per sin x. Kenapa? Karena kotangan x itu ekuivalen dengan cos x per sin x. Lalu, kita tulis lagi sin x kali cos x dikali, ingat yang cos per sin itu kita kali sehingga kita balik ya. Sehingga menjadi sin x dibagi cos x. Nah, kira-kira ada nggak yang sama? Ada ya, yaitu cos x dan cos x. Sehingga bisa kita coret. Dan tersisa sin x dikali sin x. Atau bisa kita tulis menjadi sin kuadrat x. Ternyata benar. Terbukti bahwa sin x kali cos x dibagi kotangan x itu nilainya sama saja dengan sin kuadrat x. Mari kita lanjutkan ke pembuktian berikutnya. Pembuktian nomor 2, kita diminta untuk membuktikan apakah nilai 1 ditambah tangan kuadrat A dibagi 2 tangan A itu nilainya ekuivalen dengan 1 dibagi 2 kali sin A kali cos A. Mari kita buktikan. Masih sama ya, kita bisa membuktikan ruas kiri atau ruas kanan terlebih dahulu. Kali ini saya mau membuktikan yang ruas kiri ya, karena yang nampak terlihat ribet adalah yang di sebelah kiri. Oke, 1 ditambah tan kuadrat A, ini bisa kita ubah ya bentuknya menjadi secant kuadrat A. Loh, kok bisa? Ya, ingat-ingat lagi ya rumus identitas trigonometri, bahwa nilai secant kuadrat A itu ekuivalen dengan 1 ditambah tan kuadrat A. Oke, kemudian kita bagi dengan 2 dikali, ingat tan A itu bisa kita ubah menjadi apa? Sin A per cos A. Selanjutnya apa? Secant kuadrat A itu adalah bentuk yang ribet. Pokoknya yang bentuk ribet-ribet itu kita sederhanakan bentuknya ya. Kalian tahu bahwa secant A itu sama dengan 1 per cos A. Nah, karena ini secantnya kuadrat, sehingga kita kalikan lagi dengan 1 per cos A. Nah, kemudian yang gimana nih yang di penyebutnya 2 kali? Itu kita balik lagi ya, karena kita kalikan. Sehingga berubah menjadi cos A dibagi 2 sin A. Nah, kira-kira ada yang sama nggak? Ada ya, yaitu cos A dan cos A. Kita coret-coret sehingga tersisa 1 per cos A dikali 1 per 2 sin A. Atau bisa kita tulis menjadi 1 per 2 kali sin A cos A. Terbukti, ruas kiri ekuivalen dengan ruas kanan. Selanjutnya, kita mau membuktikan nilai dari 1 ditambah kotangan X dibagi 1 ditambah tangan X. Apakah benar ekuivalen dengan kotangan X? Mari kita buktikan.
Oke, kali ini saya tetap masih mau membuktikan yang kiri, karena kiri nampaknya ribet dan ruwet, ya. Nah, 1 ditambah kotangan X, 1 kan sudah bentuk paling sederhana ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, yang bisa disederhanakan atau yang bisa kita cari bentuk sederhananya adalah kotangan. Ingat, kotangan sama dengan apa? Cos per sin. Sehingga nilai 1 ditambah kotangan X itu ekuivalen dengan 1 ditambah cos X per sin X. Kita selesai ya yang di bagian atas atau pembilangnya. Sekarang kita selesaikan dengan penyebutnya. Bagaimana dengan tan X? Tan X ingat bisa kita ubah menjadi sin X per cos X. Nah loh, banyak banget tuh pembaginya. Lantas apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita samakan penyebut. Ya. Oke, kita lihat dulu yang atas. 1 ditambah cos X per sin X. Kita samakan penyebutnya 1, itu kita ubah menjadi sin X per sin X. Sama aja kan, sin X per sin X kan 1. Kemudian, yang cos X per sin X kita kalikan 1. Sehingga hasilnya menjadi sin X ditambah cos X per sin X. Bisa dipahami? Oke, ini konsep menyamakan penyebut sama saja dengan konsep menyamakan penyebut pada bilangan bulat. Bedanya kali ini yang kita samakan adalah bentuk trigonometri. Gak usah dibikin pusing ya. Kemudian kita bagi lagi yang bawahnya, kita samakan penyebut sama seperti yang di atas. Bedanya kalau yang di atas itu kita samakan penyebutnya menjadi sin X. Kalau yang di bawah, ini kita samakan penyebutnya menjadi cos X. Sehingga 1 kita kalikan dengan cos X per cos X. Sama saja dengan 1 bukan? Kemudian yang sin X per cos X kita kalikan 1. Sehingga bentuknya berubah menjadi cos X ditambah sin X dibagi cos X. Wah, banyak banget ya pembaginya. Lantas bagaimana? Hati-hati ya ketika dalam menulis, tanda sama dengan harus sejajar dengan garis pembagi utama. Ya, jangan sampai sama dengan itu sejajar dengan tanda pembagi yang di atas ataupun yang di bawah. Oke, lantas bagaimana? Oke, saya punya trik bahwa untuk menyederhanakan ini tinggal kita kalikan bagian atas dengan bagian bawah. Ya. Jadi cos X dikali sin X tambah cos X hasilnya adalah tertulis seperti yang tampak di layar ya. Kemudian yang tengah kita kalikan dengan yang tengah. Yang ada garis hijaunya ya. Sehingga bentuknya menjadi sin X dikali cos X ditambah sin X yang berwarna hijau. Kira-kira dari bentuk yang terlihat, apa ada yang bisa kita sederhanakan? Benar, ada. Yaitu bentuk sin X ditambah cos X dan cos X ditambah sin X. Ketika itu bentuknya penjumlahan, maka sama saja. Seperti halnya 1 ditambah 2, hasilnya sama saja dengan 2 ditambah 1. Sehingga bisa kita coret ya. Maka tersisa cos X per sin X. Ingat bahwa cos X per sin X itu ekuivalen dengan apa? Benar, kotangan X. Maka pembuktian di soal ini juga terbukti. Baiklah, terima kasih sudah menyimak contoh-contoh pembuktian pada identitas trigonometri. Makin banyak berlatih, makin banyak tahu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.